Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah. Ini Pak, ada yang mau didiskusikan nih Pak. Terkait beberapa ini nih, misalkan Pak ya. Kalau misalkan suatu saat Bapak dijadikan sebagai pas sekolah nih Pak ya. Kemudian Bapak memiliki seorang bawahan nih, guru Pak. Katakanlah Pak Dodi namanya Pak Guru Matematika. Kemudian beliau ini, Pak Dodi ini Pak, adalah seorang guru yang kompeten, kemudian semangat belajarnya tinggi, dan dia pun menguasai bidang yang diajarkannya, termasuk metode dan juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun ternyata ia memiliki beberapa masalah mengenai pengendalian emosi dan pengelolaan waktu nih Pak. Karena beberapa kali keluhan itu disampaikan oleh murid maupun orang tua bahwa Pak Dodi kadang marah-marah pada muridnya saat muridnya tersebut kecewa pada sikap atau kinerja mereka saat Pak Dodinya kecewa itu. Kemudian Bapak pun pernah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menunaikan tanggung jawabnya seperti membuat RPP, membuat soal, mengisi nilai rapor, dan kejadian terakhir Pak Dodi itu terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya Bapak nih sebagai kepala sekolah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan beliau pun menerima mengakui kesalahannya. Kemudian Pak Dodi ini segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Dan Pak Dodi juga secara personal meminta Bapak untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Bapak pun membiarkannya. Nah, pada suatu hari Bapak mendapatkan email dari bagian sumber daya manusia SMA Hayapilah katakan, yang meminta Bapak untuk mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi ini sehubungan dengan lamaran Pak Dodi tersebut. Nah, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas yang mana ini kan Bapak sudah mengetahui sebelumnya nih. Kira-kira keputusan apa yang Bapak akan ambil kalau memperhatikan satu sisi Pak Dodi sebagai kepala keluarga yang memiliki seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil, dan Pak Dodi jelas-jelas saat menentukan pekerjaan ini, dan juga beliau pun posisi yang baik untuk Pak Dodi ke depannya. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau seperti itu. Ini soal yang cukup sulit juga. Kalau secara pribadi seandainya itu andai-andai Ya, betul Pak. Seandainya kalau saya berada di posisi kepala sekolah yang sudah mengalami masalah seperti itu, mungkin secara manusiawi saya akan merekomendasikan yang baik-baiknya saja dengan pertimbangan di pertama sebagai kepala keluarga jawab pada juga jadi ketika orang anak yang masih kecil termasuk satu istri dan juga untuk keperluan yang lain, akan tetapi dengan catatan kita akan meminta kepada Dodi supaya tidak mengulangi hal-hal yang kemarin pernah terjadi di sekolah kita. Ya, siapa tahu berapa lebih bagus, atau dengan kata lain kita positif tinggi aja ya. Karena saya yakin dengan pengalamannya kemarin setelah melakukan kesalahan seperti itu, Pak Dodi sampai dikeluarkan dari perpanjang, beliau juga akan mengevaluasi diri kan. Oh ternyata kemarin saya seperti ini, sepertinya begini, mungkin kedepannya saya tidak akan seperti itu. Ini itu aja. Oh gitu ya Pak ya. Kalau begitu berarti memang kayak Pak, saya juga sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Nanti kalau misalkan saya ada di posisi Bapak, sepertinya saya juga akan melakukan apa yang Bapak lakukan, karena apa yang berdasar apa yang tadi dia pertimbangannya alasan kemanusiaan, kemudian juga harapan kita kan dengan memberikan keterangan yang baik-baik, beliau pun akan memperbaiki kesalahan yang di masa lalu. Ya, jadi kita jangan langsung memberikan vonis bahwa orang itu jelek gitu. Karena sifat manusia itu kan berubah-ubah. Sekarang mungkin ada di dalam posisi seperti itu, atau berapa ketika dan itu aja lah kita seandainya memang saya semua posisi saya mau sekolah dengan memiliki rekan kerja seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan gimana? Hampir 100% Pak, saya akan sependapat dengan Bapak untuk mengatakan masalah sebelumnya itu, maka langkah yang tadi Bapak sebutkan jangan
Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya. Dan nanti saya harapkan akan terus ada berlanjut lagi diskusi itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Adapun tanggapan saya atas pengambilan keputusan yang diambil oleh rekan sejawat tadi, sebagaimana yang bisa kita simak bersama pada video tersebut, bahwa sejatinya saya juga sependapat dengan keputusan yang diambil oleh beliau. Hal ini didasarkan pada pengetahuan saya terhadap apa yang sudah saya baca di modul 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan, bahwa untuk kasus dilema etika terdapat 4 paradigma. Yang pertama itu adalah paradigma individu lawan masyarakat, kemudian ada paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Juga yang terakhir nih adalah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, untuk kasus tadi itu masuknya ke dilema etika untuk paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Kadang memang benar untuk memegang peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan. Pilihan untuk membengkokkan peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan atau kebaikan. Jadi kasus yang tadi itu masuknya dilema etika untuk paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Jadi yang memutuskan dengan rasa keadilan itu benar, dan juga rasa yang memutuskan dengan pengambilan rasa kasihan juga itu benar, karena dalam dilema etika itu adalah sejatinya kita sedang mengambil suatu keputusan benar lawan benar. Nah, dalam kasus yang tadi yang kita putuskan itu adalah berdasarkan paradigma rasa kasihan. Jadi kita memutuskan suatu itu berdasarkan rasa kasihan dengan harapan nantinya akan menimbulkan kebaikan pada atas apa yang kita putuskan tadi. Terlebih lagi di kasus yang tadi, bahwa kepala sekolah tadi telah memberikan bimbingan, kemudian juga teguran berupa tidak diperpanjangnya kontrak. Nah, dan seterusnya kita memberikan rekomendasi dengan yang baik-baik, dengan harapan nantinya beliau Pak Dodi itu dapat merubah segala tindak atau perilaku yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi di sini kita membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang, dengan harapan nantinya akan memberikan kebaikan kepadanya di masa yang akan datang. Prinsip yang menjadi landasan berpikir rekan kerja dalam pengambilan keputusan tadi itu adalah sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat 3 prinsip dilema etika. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang terakhir adalah berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kasus yang tadi, itu masuknya ke berpikir berbasis rasa peduli. Nah, di antara ketiga kasus tadi perlu kita ketahui bahwa berpikir berbasis hasil akhir itu bahwa apa yang kita lakukan atau yang kita putuskan itu karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Nah, kalau berpikir berbasis peraturan, kita memutuskan sesuatu berdasarkan prinsip yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan. Sementara berpikir berbasis rasa peduli adalah memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda atau yang kita harapkan orang lain lakukan terhadap kita. Jadi kasus yang tadi itu diambil berdasarkan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Jadi prinsipnya pada prinsip ini adalah lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Dengan kepedulian terhadap sesama, kita akan menjadi lebih peka dan bersimpati. Penderitaan yang terjadi pada orang lain bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bersimpati. Jadi kita pun kadang harus merasakan posisi mereka ketika kita dimintai suatu keputusan. Kita harus memposisikan diri berada di posisi mereka, dan kita harus bisa merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh yang akan kita ambil keputusan. Kita menjadikan pembelajaran dari setiap permasalahan yang kita hadapi dan berupaya untuk peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Terlebih lagi kasus Pak Dodi tadi itu adalah kan dia memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan pekerjaannya tersebut, tentunya untuk keberlangsungan hidup ke depannya. Dan yang terpenting adalah kita juga berharap tadi masuk ke dilema rasa kasihan, ya intinya memberikan kebaikan, karena siapa tahu di kedepannya Pak Dodi ini akan merubah perilakunya ke arah yang lebih baik begitu.
Demikian hal ini saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kiranya video ini bisa memberikan sedikit inspirasinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.